Selamat pagi teman-teman semansa. Om Swastiastu. Senang bertemu kalian dari layar kita masing-masing. Perkenalkan, kami adalah kelompok 4 calon Dewan Perwakilan Siswa, pengurus OSIS, dan petugas Kamtib periode 2020-2021. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita laksanakan tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, hari ini kami sangat tidak sabar untuk membawakan literasi online kami yang berjudul Pandemi, Pendorong Percepatan Teknologi di Semansa, yang merupakan subtema dari teknologi. Kalian semua tahu kan, di masa pandemi, teknologi sudah jadi jari keenam kita, alias kita melakukan banyak sekali kegiatan dengan bantuan teknologi di ujung jemari. Namun, sebelum kita menjelaskan bagaimana teknologi sangat bermanfaat untuk siswa-siswa Semansa, sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Jojat Melik, sebagai calon Dewan Perwakilan Siswa dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Iputu Denia Arsiawan, sebagai calon petugas Kamtib dari 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Madewena Harlegawa, sebagai calon pengurus OSIS dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Made Mutiara Adinda Iningrat, sebagai calon Dewan Perwakilan Siswa kelas 10 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Nilu Tianeza Putri, saya sebagai calon Dewan Perwakilan Siswa dari kelas 10 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Niputu Merah Katika Cahyani, sebagai calon petugas Kamtib dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ramadara. Di sini saya sebagai calon pengurus OSIS dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Mahaswari. Saya di sini sebagai calon pengurus OSIS dari kelas 11 MIPA 9. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada materi presentasi kami. Pandemi datang, siswa belajar di rumah. Halo teman-teman Semansa, bagaimana rasanya belajar di rumah selama pandemi? Tentu ada baik dan juga buruknya. Namun, kita harus bagaimana lagi? Dengan datangnya COVID-19, masyarakat harus terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan teknologi. Terkhususnya, para pelajar di seluruh dunia. Tahukah kalian, menurut UNESCO, ada 194 negara yang terdampak penutupan sekolah akibat COVID-19. Berarti, ada 1,6 miliar siswa di seluruh dunia yang sedang belajar dari rumah, sama seperti kita. Jadi, tenang teman-teman, kalian tidak sendirian kok. Saat ini, siswa Semansa sudah menjalani pelajaran jarak jauh atau PJJ selama 8 bulan. Terdengar sangat lama, bukan? Ingatkah rencana awal hanya 2 minggu untuk memutus rantai COVID-19? Tak terasa, karantina malah berlangsung sampai bulan November. Meskipun begitu, tidak ada alasan bagi siswa untuk putus semangat demi mendapatkan ilmu. Karena Semansa sudah merancang suatu program belajar jarak jauh yang bisa diikuti oleh siswa dengan mudah dan tidak ribet dan tentunya efisien. Siswa hanya perlu menjaga kesehatan dan menyiapkan mental terbaik agar dapat fokus dalam pembelajaran yang sudah disiapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Berbicara mengenai aplikasi pembelajaran, sebelum COVID-19 melanda, semasa sudah menerapkan pemakaian beberapa aplikasi pembelajaran dalam kelas. Contohnya saat ulangan di kelas. Guru yang menerapkan e-learning sering mengadakan ulangan menggunakan handphone atau laptop. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan kepada guru dan siswa akan teknologi dalam pendidikan. Pernahkah kalian dengar tentang digitalisasi pendidikan? Digitalisasi pendidikan adalah proses menerapkan dan memanfaatkan digital dalam pembelajaran, mulai dari sistem pendidikan, kurikulum, hingga perangkat administrasi pendidikan. Dengan digitalisasi pendidikan, diharapkan memudahkan pelaku pendidikan dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Digitalisasi pendidikan ini memberikan banyak manfaat. Buktinya, digitalisasi pendidikan membantu membuka mata teknologi siswa semansa. Apalagi di saat masa pandemi ini. Kemampuan umum untuk menggunakan aplikasi sangat diperlukan karena semua pembelajaran melalui media online. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, yang di layar ini merupakan gambaran dari fase-fase pemakaian teknologi di Semansa. Nah, bisa kita lihat di sini melalui beberapa fase pemakaian teknologi. Diakibatkan pandemi yang datang begitu mendadak sehingga pemerintah dan sekolah harus menciptakan suatu program yang tepat guna dan memadai semua siswa di Semansa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari berbagai aplikasi yang sudah di trial and error, sekarang seluruh siswa menggunakan satu aplikasi yang serempak. Berikut sekilas semua aplikasi-aplikasi yang telah diuji coba di SMA Negeri 1 Singaraja. Yang pertama, ada Schoology. Pada awal PJJ diberlakukan, Semansa pernah menggunakan aplikasi Schoology sebagai penunjang proses belajar mengajar. Kelebihan Schoology adalah dapat diinstal secara gratis di smartphone karena Schoology berbasis Android maupun iOS, atau dapat juga diakses di laptop. Karena siswa dapat melihat secara online, belajar mandiri, serta membentuk kelompok dengan temannya dimanapun dan kapanpun itu. Namun, tampilan dari Home kurang kreatif, jadi saat pertama kali login atau mengakses Schoology, mungkin sebagian dari kita akan merasa bingung atau kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Untuk pengaturan bahasa yang digunakan juga kurang banyak jenisnya, tidak variatif, termasuk bahasa Indonesia yang belum tersedia di dalamnya. Dan jika diakses pada mobile phone, konten yang tersedia kurang kreatif. Fasilitas yang disediakan untuk guru atau pengajar lebih banyak, sedangkan untuk peserta didiknya sangat kurang, seperti tidak ada fitur conference atau meeting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selain Schoology, Semansa juga menggunakan Edmodo pada awal masa PJJ. Penggunaan Edmodo lebih efisien dan memadai karena fitur dan tampilannya yang lebih lengkap dibanding Schoology. Menurut siswa, Semansa, Edmodo lebih memudahkan pengguna untuk mengirimkan berkas, gambar, video, dan link, serta mengirimkan pesan individu ke guru mata pelajaran. Tanpa menarik dan tidak monoton, sehingga siswa merasa nyaman belajar. Kekurangannya, Edmodo yang dapat dilihat dengan sangat jelas adalah bahwa tidak ada fitur absensi, sehingga menyulitkan guru mata pelajaran untuk merekap absensi siswa. Bagi siswa, gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi kelancaran aplikasi, sehingga error dalam proses PJJ dan bisa menyebabkan PJJ itu terganggu. Secara keseluruhan, Edmodo masih tidak bisa diandalkan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi selanjutnya itu ada Google Classroom memiliki fitur daftar tugas yang bisa membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain itu, kita juga bisa dibantu untuk mengingatkan kapan batas waktu pengumpulan tugas.
Para siswa juga bisa melihat tugas-tugas apa saja yang sudah mereka selesaikan, dan siswa bisa mengetahui berapa nilai dari hasil tugasnya. Serta bisa melatih kedisiplinan dan ketepatan waktu kita dalam mengumpulkan tugas. Informasi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Eza. Nah, dalam aplikasi Google Classroom ini, kita bisa langsung tersambungkan dengan fitur-fitur Google menarik lainnya, seperti contohnya Google Meet, Google Drive, Google Docs, dan kawan-kawannya. Nah, walaupun demikian, segala proses PJJ masih tergantung dari materi apa yang dipublish oleh guru, sehingga siswa benar-benar harus mengikuti pembelajaran dengan serius. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi Google Classroom sangat bisa diandalkan dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini. Memiliki berbagai fitur yang variatif dan tampilan yang tidak membosankan, memberi nilai positif dari aplikasi ini. Fitur-fitur di Google Classroom juga mudah dipahami atau dimengerti untuk orang-orang yang baru memakai atau baru mempelajari tentang teknologi. Nah, untuk aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Milia Lab. Milia Lab merupakan sebuah aplikasi yang menyajikan sebuah grafis ruangan yang bisa diakses oleh pengguna. Khususnya di Semansa, yang menjadi pelopor dalam memperkenalkan aplikasi ini ke siswanya pada HUT Semansa yang ke-70. Kelebihannya adalah menghadirkan suatu fitur di mana siswa merasakan belajar di ruangan kelas seperti pembelajaran tatap muka. Di samping itu, bisa menghilangkan rasa mumet atau stres karena tekanan belajar yang cenderung monoton bagi siswa, sehingga terkadang merasa malas untuk mengikuti pembelajaran. Namun sebaliknya, Milia Lab masih tahap pengembangan, yang dimana grafis yang ditampilkan masih belum terlihat cukup baik, sehingga perlu adanya waktu untuk bisa menggunakan aplikasi Milia Lab untuk tampilan yang lebih bagus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wena. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di Semansa memberikan banyak manfaat. Walau begitu, tetap ada dampak negatif karena kita kurang bisa memanfaatkan kelebihannya tersebut. Yang pertama, siswa menjadi malas mengikuti PJJ karena kurangnya interaksi antara guru siswa. Ditambah lagi, siswa tidak melakukan persiapan sebelum mengikuti pembelajaran karena semua materi, soal, dan pembahasan mudah ditemukan di internet. Nah, untuk mencegahnya, perlu penyelesaian dari dua pihak. Yang pertama yaitu guru. Guru sebagai pendamping siswa harus mengadakan interaksi dengan siswa, bisa melalui Google Meet, Zoom, atau aplikasi meeting lainnya. Sedangkan untuk siswa, harus sadar akan pentingnya ilmu di masa depan yang akan berguna untuk kehidupan mereka. Nah, sehingga pembelajaran PJJ akan berlangsung dengan lancar. Kemudian yang kedua, siswa menjadi mumet mengikuti pembelajaran daring. Hal ini disebabkan karena tugas dibiarkan menumpuk dan juga dikerjakan saat sudah dekat dengan deadline. Selain itu, PJJ tanpa adanya interaksi akan terkesan monoton. Nah, hal ini menyebabkan mental siswa menjadi terbeban, bahkan stres. Ini merupakan efek umum yang dialami semua siswa. Nah, untuk mencegahnya, kita dapat mulai dari mengatur waktu istirahat atau me time. Kita dapat merefreshingkan diri kita dengan menonton video YouTube, Netflix, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, kesehatan siswa menjadi menurun karena terlalu lama menatap layar gadget. Nah, pada masa pandemi ini, siswa sangat tergantung pada penggunaan gawai, karena semua tugas dan materi diberikan melalui gadget. Belum lagi siswa yang suka bergadang karena tugas terlalu pendek deadline-nya, atau tugas dibiarkan menumpuk seperti yang tadi dikatakan. Nah, untuk mencegahnya, dapat dilakukan dengan mengatur waktu istirahat kita dan mengerjakan tugas saat baru diberikan.
Juga tidak terlalu sering bergadang untuk menyelesaikan tugas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada masa pandemi ini, siswa memerlukan suatu solusi agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lancar. COVID-19 adalah penyakit yang tidak bisa ditebak kapan akan surutnya. Maka dari itu, hal tercerdas adalah untuk menyiapkan ke depannya. Caranya adalah dengan menyiapkan platform e-learning yang memadai bagi seluruh siswa semansa, agar tak ada satupun siswa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain itu, harus ada penyediaan kurikulum yang sesuai dengan penyesuaian terhadap pandemi COVID-19 agar dapat terkait dengan kehidupan yang nyata. Nah, sekolah juga harus menegaskan kembali aturan siswa dalam mengikuti PJJ agar disiplin. Karena selama ini ada banyak sekali siswa yang tidak mengumpul tugas tepat waktu, tidak hadir saat pembelajaran berlangsung, bahkan ada yang berbolos saat PJJ berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, jika kita mau menjadi individu yang terdidik, harus ada konsekuensi atas kelakuan yang mencela tadi, seperti pengangkangan nilai. Berlangsungnya pembelajaran dalam jaringan diharapkan lebih interaktif diskusi saat pembelajaran, dan siswa sadar akan pentingnya menimba ilmu demi masa depan. Jika solusi ini diterapkan, maka COVID-19 bukan lagi menjadi halangan bagi siswa semansa untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan potensinya. Semua pengetahuan teknologi yang saat ini didapatkan akan membiasakan kita untuk maju menuju pendidikan yang berbasis digital, yang sifatnya lebih modern dan lebih efektif bagi siswa semansa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan ini, siswa semansa akan siap menghadapi era teknologi berikutnya yang akan tiba dalam 15 tahun lagi, yaitu era teknologi 5.0. Era inilah yang menguji kesiapan umat manusia dalam menggunakan teknologi agar tidak mudah mengandalkan segalanya pada teknologi. Maka dari itu, mari kita menggunakan percepatan teknologi dengan baik agar dapat merasakan manfaatnya di waktu yang akan datang. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Kalian telah menyaksikan bagaimana penggunaan aplikasi pembelajaran di Semansa telah bermetamorfosis. Dari yang memiliki awalan yang sederhana dan belum sempurna, menjadi teknologi yang bermanfaat bagi seluruh warga Semansa. Tentu, adanya teknologi yang modern hanya bisa kita nikmati apabila semua turut menyukseskannya. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di Semansa sudah memberikan banyak manfaat untuk siswa. Dengan semua teknologi ini, diharapkan aplikasi yang digunakan dapat berkembang dengan baik agar siswa tidak lagi menjadi malas mengikuti PJJ karena kurangnya interaksi antar siswa dan guru. Selainnya, dengan adanya aplikasi yang tepat guna, maka siswa tidak akan menjadi mumet mengikuti pembelajaran daring lagi. Dan jika PJJ sudah diatur sedemikian rupa, maka kesehatan siswa akan menjadi prima dan tidak lagi mengalami penurunan karena terlalu lama menatap layar. Ini semua penting untuk direalisasikan agar siswa Semansa dapat lebih efektif dalam mengikuti PJJ. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa berguna bagi kalian. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan agar kita bisa bertemu kembali di sekolah dan melaksanakan literasi seperti biasa secepatnya. Mari kita akhiri dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
Kami akhiri presentasi hari ini dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton dan salam literasi.